Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delawati Melda Hoko, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sastra Inggris, semester 6, kelas 6B, Linguistik. Pada kesempatan ini, di video ini, saya akan menjelaskan kembali atau mereview apa yang telah saya pahami setelah saya menonton video yang telah di-share linknya oleh dosen saya, yaitu Bapak Hanan, dan video itu berjudul The Speech That Made Obama President. Dan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Social Linguistik. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa yang telah saya pahami. Nah, pada video tersebut, Obama pada kampanyenya itu saat itu menyampaikan pidato yang memang menurut saya tidak banyak memuat janji-janji kepada masyarakatnya. Tidak seperti halnya gaya kampanye di Indonesia. Misalnya, di Indonesia pada saat berkampanye, para calon pejabat itu yang saya ketahui selama ini banyak sekali mengungkapkan janji dan mempromosikan diri mereka sendiri. Misalnya, ada yang mengungkapkan, jika saya terpilih, saya akan menurunkan harga sembako. Jika saya terpilih, saya akan membagikan kartu pintar misalnya. Itu contoh-contoh janji-janji yang dilontarkan oleh para calon pejabat di Indonesia. Berbeda dengan Barack Obama. Yang saya tangkap, Barack Obama tidak sama sekali tidak ada mengumbar banyak janji. Dalam pidatonya, dia hanya menyampaikan tentang dirinya dan tidak ada mempromosikan. Dia hanya memperkenalkan dirinya kepada masyarakat saat itu yang sedang hadir di acara kampanyenya itu. Begitu. Nah, selanjutnya Obama mengungkapkan bahwa dalam videonya itu, bahwa katanya dirinya itu terlahir dari keluarga yang sederhana. Barack Obama juga mengatakan bahwa dirinya tumbuh dan dibesarkan di sebuah small village, yaitu Kenya. Itu contoh-contoh dari yang memang dia just introduce himself. Dia hanya memperkenalkan dirinya. Begitu. Nah, kemudian dalam video yang telah saya tonton itu, Obama juga menyampaikan beberapa serangkaian cerita hidupnya berdasarkan the true story, berdasarkan kenyataan tentang kehidupannya, tentang keluarganya, tentang latar belakangnya. Kemudian tidak ada sama sekali mengumbar janji atau mempromosikan dirinya agar dia dipilih oleh masyarakat. Itu yang saya tangkap. Nah, kemudian di dalam videonya itu saya menangkap bahwa Barack Obama itu banyak sekali mengungkapkan atau menyinggung tentang negaranya sendiri, menceritakan tentang United States itu sendiri. Nah, dan pada saat menceritakan kisahnya, menceritakan United States-nya, Barack Obama itu menggunakan gayanya sendiri, yaitu gaya story. Seperti seseorang yang sedang bercerita, yang sedang mengisahkan sebuah cerita begitu. Nah, kemudian di dalam video tersebut ada 4
ada 4 komentator yang memberikan tanggapan terhadap pidato Barack Obama. Nah, komentator yang pertama ada Robert Lehrman. Robert adalah seorang chief speech writer for Vice President Gore dan seorang professor of speech writing di Universitas Amerika. Nah, Robert mengungkapkan komentarnya bahwa menurutnya, katanya, pada saat kampanye itu dan pada saat Barack Obama menyampaikan pidatonya, ketika itu banyak orang yang sama sekali tidak mengenali dirinya. Kemudian Barack Obama mencoba memperkenalkan dirinya dengan menceritakan mulai dari latar belakangnya, tentang kehidupannya, tentang keluarganya. Dan menurut Robert, hal yang luar biasanya adalah ketika Barack Obama menceritakan tentang keluarga ibunya, dari keluarga ibunya, yaitu kakeknya, bahwa katanya kakeknya itu adalah seorang pejuang Perang Dunia Kedua, dan kakeknya itu adalah salah satu orang yang menyelesaikan masalah pada saat itu di Kansas. Nah, sehingga ungkapan-ungkapan itu membuat orang-orang kulit putih bilang bahwa, oh, dia sama seperti kita, gitu kan. Berdasarkan apa yang telah semua kita ketahui, bahwa memang orang kulit putih itu menganggap orang kulit hitam itu berbeda dengan mereka. Tetapi berbeda lagi halnya dengan ketika Barack Obama menyampaikan pidatonya dengan gayanya yang demikian dan berhasil membuat orang-orang kulit putih beranggapan bahwa dia sama dengan mereka. Begitu. Nah, kemudian selain itu, Barack Obama juga mengatakan bahwa dia tidak hanya diajarkan tentang apa itu kasih sayang. Dia tidak hanya diajarkan tentang berbagi kasih sayang, bagaimana cara menyayangi antar keluarga di lingkungan keluarganya. Namun, katanya, keluarganya itu juga mengajarkan tentang kepercayaan bangsa ini. Gitu. Dan Obama mengatakan bahwa cerita-cerita yang telah dia sampaikan juga merupakan bagian dari cerita-cerita orang-orang Amerika pada umumnya. Jadi maksudnya memang cerita Barack Obama based on true story itu adalah memang satu dari beberapa cerita yang mewakilkan orang-orang Amerika. Gitu. Nah, menurut Robert, bahwa katanya ada 3 hal yang Obama lakukan, ada 3 hal yang Obama punya, dan ketiga hal itulah yang membuat pidatonya itu katanya menjadi jauh lebih efektif tersampaikan kepada masyarakat. Ketiga hal itu yaitu, yang pertama, Barack Obama hanya ingin menceritakan the true story, menceritakan dirinya, keluarganya, latar belakangnya. Itu salah satu yang membuat pidatonya itu menjadi jauh lebih efektif, katanya. Hal yang kedua yaitu Obama menyukai sebuah kisah, dan kesukaannya itu direalisasikanlah melalui pidatonya yang menceritakan tentang kisah hidupnya based on true story, sekali lagi. Nah, kemudian hal yang terakhir itu adalah yang Obama lakukan,
Obama mencintai antitesis. Apa itu antitesis? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, antitesis adalah gagasan-gagasan yang maknanya berlawanan, yang berlawanan kata dalam susunan kata yang sejajar, seperti misalnya dalam pidato ada yang menyebutkan merdeka atau mati. Merdeka atau mati itu adalah termasuk antitesis. Dan contoh antitesis yang terdapat di dalam pidatonya Barack Obama itu kata liberal or conservative. Obama menyampaikan itu dalam pidatonya. Nah, kenapa liberal dan konservatif termasuk kedua kata yang berlawanan atau antitesis? Karena dilihat dari segi arti, liberal itu adalah bersifat bebas, luas, dan terbuka, gitu. Sedangkan konservatif adalah mempertahankan keadaan, mempertahankan budaya, mempertahankan kebiasaan, tradisi. Artinya, konservatif itu sifatnya tidak terbuka kepada budaya lain, kepada tradisi lain, kepada pemikiran lain. Hanya mempertahankan keadaan, mempertahankan pemikiran, mempertahankan budaya. Itu maksud dari berlawanan. Karena memang dari artinya saja sudah berlawanan. Itu yang termasuk antitesis di dalam pidatonya Barack Obama. Nah, kemudian adapun dalam pidatonya Barack Obama itu menggunakan teknik repetition, menggunakan teknik pengulangan dalam mengungkapkan atau memperlihatkan perbedaan yang nyata. Obama menggunakan teknik itu. Nah, teknik itu seperti dalam pidatonya yang disampaikan, Obama mengatakan, "There is not a liberal America or conservative America. There is one in there." Kenapa termasuk teknik pengulangan? Kenapa termasuk repetition? Pengulangannya di situ adalah there is pengulangan yang memang konteksnya mengungkapkan atau memperlihatkan perbedaan yang nyata. Dan pengulangan perbedaan yang nyatanya itu terdapat dalam kata there is not a liberal America or conservative America. Liberal Amerika dan konservatif Amerika adalah perbedaan yang nyata dan diungkapkan secara berulang. Pertama mengungkapkan liberal Amerika, mengungkapkan lagi konservatif Amerika. Nah, dan mengungkapkan lagi there is one in there. One di situ maksudnya adalah ya United States, hanya ada United States, hanya ada Amerika, nggak ada liberal Amerika, nggak ada konservatif Amerika. Itulah yang disampaikan oleh Barack Obama dalam pidatonya. Nah, kemudian katanya menurut Robert, hal-hal itulah yang menyebabkan pidatonya merupakan pidato yang lebih baik dari John Kerry. Dan hal-hal itu membuatnya akhirnya terpilihlah menjadi presiden pada saat itu. Itulah tanggapan dari komentator yang pertama, Robert Leherman. Kemudian, tanggapan yang kedua, komentator yang kedua yang diungkapkan oleh Michael A. Cohen. Michael A. Cohen adalah seorang author yang live from the campaign trail. Itu. Nah, menurut Michael, Barack Obama pada saat berpidatonya itu mempunyai interpretasi. Maksudnya, Barack Obama mempunyai pandangan yang teoritis terhadap sesuatu. Sebagai
seseorang yang baru naik pamornya, maksudnya yang baru dikenal pada saat itu, karena memang tidak ada yang mengenali sebelumnya. Dia juga seorang figur muda yang sedang naik pamornya, tapi tidak ada yang tahu gitu akan hal itu. Nah, kemudian menurut Michael, pidatonya itu adalah pidato yang terbaik gitu, yang terbaik. Mengapa menurut Michael pidato Barack Obama termasuk pidato yang terbaik? Karena menurut Michael, pidatonya itu hanya menceritakan hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal tentang kehidupannya, tentangnya, yang disampaikan kepada banyak orang di situ. Jadi hal yang sederhana, hanya menceritakan tentang dirinya, latar belakangnya, keluarganya, dan Barack Obama berani untuk mengungkapkan hal-hal yang cerita-cerita sederhana itu kepada masyarakat yang besar, yaitu Amerika gitu ya. Jadi memang menurut Michael itu cukup sederhana caranya gitu, hanya menceritakan kehidupannya, tetapi hal yang besarnya itu adalah ketika Barack Obama berani, confident, ketika dia menyampaikan cerita-cerita sederhana itu kepada masyarakat saat kampanye begitu. Nah, kemudian perang dunia yang telah memecah belah bangsa Amerika, race di Amerika katanya, dan pidato Barack Obama lah yang mampu mempersatukan kembali perpecahan race itu tuh, yaitu seperti yang Obama ungkapkan bahwa katanya negaranya selain famous dan individualis, ada hal lain gitu. Barack Obama menyebutnya adalah ada hal-hal, the other ingredients in that country, in that negaranya gitu, yaitu apa selain famous dan individualis, yaitu kepercayaan. Nah, melalui penyampaian Barack Obama yang mengungkapkan itu, bahwa kepercayaan termasuk hal-hal yang penting di dalam negaranya, itulah yang membuat negara Amerika bisa bersatu kembali gitu. Nah, kepercayaan, selain tadi famous dan individualis, ada kepercayaan. Menurut Obama itu termasuk hal yang penting di negaranya. Mengapa? Karena kepercayaan yang menyatukan kita semua, katanya. Misalnya, katanya, ketika di Chicago bagian selatan sana ada seorang anak yang tidak mampu membaca. Dan masalah anak itu juga termasuk masalah dirinya, katanya menurut Barack Obama. Dan meskipun anak itu bukan anaknya sendiri, itu yang Barack Obama ungkapkan di dalam pidatonya yang telah saya tonton. Nah, kemudian menurut Michael, Barack Obama juga menyampaikan pidatonya yang di dalamnya itu terdapat pesan-pesan politik yang banyak membuka mata dan pikiran masyarakat pada saat itu gitu. Kemudian di dalam berpidatonya Barack Obama juga banyak menggunakan gesture. Memang yang saya lihat, yang saya tonton di video tersebut, memang Barack Obama itu banyak menggunakan gestur pada saat menyampaikan pidatonya. Jadi dia tidak diam begitu saja, tapi tangannya sangat terlihat kesana kemari. Khususnya yang Barack Obama gunakan itu gestur pointing, gestur menunjuk. Sangat banyak diperlihatkan oleh Barack Obama ketika dia menyampaikan pidatonya. Nah, Obama menurut Michael ketika menyampaikan pidatonya juga sangat khidmat.
Katanya seperti sedang berada di dalam gereja, sedang melihat seorang pendeta yang sedang menyampaikan nasihat-nasihatnya atau pidato-pidatonya. Itu menurut Michael gitu. Kemudian selanjutnya komentator yang ketiga ada Carlton McIlwain. Nah, dia adalah seorang professor of communication di Universitas New York. Nah, menurut Carlton, pidato Barack Obama itu katanya memberikan sebuah energi yang positif bagi dirinya. Sepertinya bagi masyarakat Amerika juga, karena memang terlihat ketika Barack Obama menyampaikan beberapa kisahnya, respon masyarakat itu sangat terkagum-kagum. Nah, kemudian menurut Carlton, ketika dia mendengarkan pidato Barack Obama, dia seperti terbawa suasana yang digambarkan oleh Barack Obama melalui cerita-ceritanya. Nah, kemudian yaitu menurut Carlton, dia seperti menerima energi positif saat mendengarkan pidato Barack Obama, karena pada saat dia memberikan tanggapannya, dia mengungkapkan I'm new, katanya. I'm someone, ya maksudnya dia seperti terlahir kembali, seperti memiliki semangat yang baru. Itu energi positifnya. Nah, kemudian kenapa dia mengungkapkan itu? Karena jika dilihat dari fisiknya, Carlton dan Barack Obama sesama kulit hitam, dan mungkin merasakan apa yang dirasakan oleh Barack Obama, bahwa memang orang kulit hitam dianggap berbeda oleh orang-orang kulit putih, dan saat itu orang-orang kulit putih sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Barack Obama. Kemudian Carlton merasakan hal yang baru, hal yang positif dari apa yang telah disampaikan, dan melihat apresiasi masyarakat yang begitu besar kepada Barack Obama. Nah, kemudian Barack Obama juga menyampaikan di dalam pidatonya bahwa Barack Obama yakin, katanya, negara Amerika akan lebih baik di suatu hari nanti, dan politik yang kelam di negaranya akan menjadi politik yang lebih terang suatu saat nanti. Itu yang itu adalah tanggapan komentator yang ketiga. Terakhir, komentator yang keempat, yaitu Mario Cuomo, adalah seorang former governor of New York. Nah, Mario mengungkapkan menurutnya bahwa Obama dilahirkan dengan 2 anugerah dari Tuhan, katanya. Anugerah dari Tuhan, kedua anugerah itu yaitu pemikirannya dan kemampuannya dalam berbicara kepada khalayak umum, kepada group of people, katanya gitu. Nah, itulah tanggapan-tanggapan keempat komentator terhadap pidato Barack Obama, dan itulah yang dapat saya pahami, dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.